Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya berkunjung ke beberapa farm, beberapa peternakan bebek, ya, kita bicara bebek. Beberapa peternakan bebek itu konsep beternaknya beda-beda. Kalau lele ibarat kata ada kolam terpal, kolam beton, ada kolam tanah dan lain-lainnya, yaitu di drum di mana semua. Kalau ikan ya, ini untuk bebek pun tidak sama seperti yang kita pikirkan. Oh, bebek cuma diumbar begitu aja. Perlu dua hal yang harus kita jadi patokan. Bebek itu ada yang diangon, maksudnya pagi keluar kandang, digiring keluar gitu ke sawah kemana, nanti sore pulang. Atau yang stay di dalam kandang. Tapi dua konsep ini tetap memerlukan lahan yang kalau yang diangon lahan sempit tidak terlalu luas. Saya udah lihat sendiri lahan sempit kalau yang diangon ya, karena dia mainnya di luar. Tapi kalau yang di dalam ruangan, yang dalam kandang seperti itu juga terbagi beberapa konsep. Ada konsep dia main di situ, makan di situ, semua di situ. Ada juga yang terkonsep dibuat sekat-sekat, makan di sini, tidurnya di sini. Jadi becek-becekannya di luar gitu, tidurnya di tempat bersih. Nanti ketika dia di dalam tempat makan, tempat tidurnya dibersihin. Ketika dia sebaliknya seperti itu. Tapi itu konsep kalau sudah dewasa. Kalau konsep masih kecilnya itu kebanyakan kadang-kadang baterai, kadang-kadang biasalah semua. Nah, bukan kebanyakan, saya tuh selalu berpikir begini, berpikir itu ketika ada orang bertanya, Bang, bisa nggak sih saya mau ternak bebek nih, tapi lahan saya sempit, modal nggak ada, gini, kalau cuma buat beli bebeknya saya sanggup gini. Akhirnya saya bilang, kalau cuman konsep bisa apa enggak pasti bisa, tapi kalau maksudnya bisa apa enggak pasti bisa kan, tapi berhasil atau enggak itu yang harus jadi patokan. Akhirnya saya bilang begini, dulu waktu saya kecil orang tua saya tuh pernah ngajarin saya untuk budidaya itu kandang, budidaya apapun, ya ayam kampung, ayam apa semua, budidaya apapun kandangnya kandang terbuat dari peti buah. Jadi kita cuma minta nih, kan kalau di peti-peti buah tuh di pinggir-pinggir jalan banyak tuh bisa kita minta tuh tukang-tukang buah. Petinya kita bisa minta gratisan. Kalau kita mau ngasih duit ya kasih duit. Kalau enggak ya udah gratisan, memang gratisan, dibuang kan mereka juga. Marah kadang-kadang mereka juga bingung mau buangnya kemana. Nah, itu bisa kita manfaatin. Dalam konteks ini, kalau yang merasa tidak butuh, tidak perlu tahu, tidak pokoknya kalau nggak perlu tahu lah tentang konsep kandang peti buah, skip aja videonya. Tapi kalau mau tahu, saya akan ulas secara rinci bagaimana dengan konsep peti buah, kandang peti buah ini kita bisa beternak tanpa modal kandang. Karena awal modal nih yang paling berat itu di modal kandang. Investasi kita di kandang itu yang paling berat. Saya bicara seperti ini adalah dengan konsep bebek pedaging. Jadi bagaimana bebek itu selama 1 minggu kandangnya seperti apa, selama minggu kedua kandangnya seperti apa, sampai panen di usia 45 hari. Jadi selama 45 hari kita menggunakan konsep kandang peti buah. Begini pemirsa, agar konsep kandang peti buah ini terrealisasi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mendapatkan peti buahnya dulu. Cara mendapatkan peti buahnya itu paling gampang. Cari di mana ada penjual-penjual buah. Di sepanjang jalan penjual buah pasti ada, dan itu peti-petinya dibuang gratis, catat gratis. Kita tinggal datang, Bang, minta petinya dong, 1, 2, apa berapa, Bang, minta petinya boleh nggak? Boleh, ambil. Kadang-kadang saya kalau ngomong nggak pakai jumlah, Bang, minta petinya boleh, ambil. Saya ambil 6, 8 nih, saya ambil aja. Bawanya ya kalau bawanya sih tos-tosan dah. Kalau punya mobil ya pakai mobil, kalau nggak punya mobil ya pakai motor biasa. Udah kita kayak kapal deh tuh, kiri kanan belakang, pokoknya di belakang deh tuh, kiri kanan tengah, udah kayak kapal jet kita jalan juga, jug. Intinya kita harus mendapatkan peti buahnya dulu. Ketika sudah dapatkan peti buah tuh, walau bagaimanapun caranya ya, kita kalau ini nggak usah diajarin lah, ini teknis banget. Kalau saya harus ajarin detail, Bang, cara yang minta peti buahnya begini-begini, itu kontennya gue kebanyakan. Intinya kita skip aja, kita potong ceritanya, kita sudah mendapatkan peti buah, walau bagaimanapun caranya. Nah, peti buah yang kita dapatkan ini langsung kita kerjakan. Kita kerjakan itu sistemnya gampang.
peti buahnya kita jebol, salah satu dindingnya, salah satu bagian kita jebol, atau dua dinding. Kalau konsep ini kita mau bicara ini ya, beternak bebek dengan konsep terserah sih hewannya, mau buat bebek mau apapun, tapi biar kandangnya agak enak dilihat, jangan terlalu sempit. Ini 2 peti kita jadikan satu. Catat, 2 peti kita jadikan satu. Artinya kita jebol bawahnya nih, bawahnya kita jebol, bawahnya kita, kalau cara menjebol si peti nggak usah diajarin juga lah, tinggal pakai paku jedar jebol. Nah bawahnya kita kasih inian kawat ayam beli di material itu harganya standar, ada yang 8.000, ada 10.000, sampai ada yang 15.000 tergantung kualitas per meter. Ini kita ukur aja. Nah kalau sudah seperti ini, tidak ada yang perlu kita kerjakan lagi, tinggal penguat di ininya kita bisa pakai kayu yang kita jebol nih kan, peti kita jebol tuh, kita kecilin, kita buat jagaan buat pijakan si bebek, atau kita mau pakai kayu bambu atau terserah. Intinya modal kita yang beli nih, modal kita yang beli itu benar-benar kawat nyamuknya. Kalau yang lainnya kita bisa nyari ibarat kata kayunya. Nah 2 peti seperti ini konsep saya nih untuk beternak. Saya ini lagi praktek. Jadi kalau saya ngomong seperti ini jangan dipikir ini mah cuma jualan konten doang. Orangnya juga belum tentu ngelakuin. Saya ngelakuin dan insya Allah saya akan update bagaimana histori dan sejarahnya sampai hasilnya nanti. Jadi si peti ini nih, untuk 2 peti seperti ini bisa terisi dengan 50 ekor bebek. Catat, 50 ekor bebek. Kalau 50 ayam nanti kita praktek lagi lain, 50 jenis unggas lain kita praktek lagi lain. Tapi ini saya untuk 2 peti ini bisa menampung 50 ekor selama 1 minggu. Jadi 7 hari di peti 2 peti ini. Begitu masuk ke hari ke-8 pindah ke 4 peti jadi 1 seperti ini. Nanti masuk lagi ke hari ke-15, jadi per 7 hari 2 peti, 7 hari keduanya 14 hari 4 peti, 7 hari berikutnya ke hari 21 itu sudah menggunakan 8 peti. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa, hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Jadi ini kita konsep beternak untuk kandang minimalis. Bagaimana kelanjutannya, maksudnya bagaimana step by stepnya nanti akan saya update. Ini untuk awal kita bicara konsep beternak murah menggunakan peti buah. Kenapa peti buah? Kalau lihat bentuknya, semua pasti bilang, aduh nggak layak banget lah, nggak worth it banget lah. Ini usaha pemain-main. Bahkan Bang Rido begitu ngelihat saya beternak dengan peti seperti ini, itu langsung menyepelekannya gini, Bang, ternak yang beneran dikit apa Bang? Kalau saya mau Bang ekspektasinya tinggi, saya tuh yang penting enak dilihat mata dulu, maunya begini. Modal biarin mau berapapun, yang penting ternaknya enak tuh kalau Bang Rido konsepnya. Jadi dia bener-bener dari hati katanya kalau ternak. Kalau begini mah konsepnya kayak asal-asalan, kayak gimana gitu. Saya balikin. Justru konsep beternak seperti ini yang dibutuhkan rakyat kita. Orang baru mau keluar uang besar, baru mau keluar modal besar kalau usahanya jalan. Biarkan mereka dengan konsep seperti ini, ketika mereka berhasil panen, untung, mustahil mereka tidak menggunakan yang layak. Nah, kalau yang peti ini saya bilang apa? Ini lebih layak daripada konsep kandang-kandang jeruji gitu. Itu kan ada tuh kalau di toko-toko gitu, kandang-kandang jeruji yang biasa buat kelinci, buat apa tuh banyak. Itu malah dingin, saya bilang. Besi itu dingin, tapi kalau kayu ini malah hangat. Saya dari waktu itu tahun berapa ya? Tahun 99 saya ingat banget. Saya di Malaysia itu bagaimana si DOD, dulu saya ternak ayam di Malaysia tuh. DOD itu harus selalu hangat konsepnya, selama 7 hari harus hangat, nggak boleh kena angin malam. Jadi bener-bener si kandangnya ditutupin, luarnya pakai tirai gitu, pakai kayak semacam terpal, tirai kain tebel gitu. Di dalamnya masih dikasih bakaran kayak macam apa sih, arang-arang gitu di kaleng supaya hangat. Terus nggak pakai listrik dulu karena konsepnya dulu bener-bener nggak pakai listrik. Saya bener-bener bakaran begitu, arang. Nah itu dibegadangin, begitu dia mulai surut tambah lagi asap dibuang. Intinya kayu ini lebih hangat daripada besi, dah gitu aja kalau ngomong kebanyakan cerita.
Cukup campurkan 1 tutup botol ke 1 liter air, lalu campurkan ke 2,5 kilo pakan dan diamkan selama 10 menit. Berguna untuk memacu pertumbuhan, merangsang nafsu makan, meminimalisir kematian, menambah bobot, dan anti stres. Ya gitu aja pemirsa. Kalau mau praktek silahkan praktek. Untuk budidaya apapun tinggal kita pikirkan aja. Kandang minimalis tanpa modal, daripada kita bikin kandang ini itu kelamaan. Udah cari peti, gabungin aja. Mau luas tambah lagi, mau luas tambah lagi. 1 peti, 2 peti, 3 peti tinggal kita susun. Yang kita olah cuma bawahnya doang, kita jebolin sama bikin para-paranya. Hal begini mah nggak perlu diajarin. Anak SD juga pasti bisa ketek, apalagi kita yang udah pada tua. Ya gitu aja pemirsa. Kalau dianggap bermanfaat kasih jempol, kalau nggak bermanfaat abaikan. Saya akan terus update bagaimana perjalanannya nih nanti nih untuk bebek hibrida, bebek packing saya coba, sampai ayam boiler saya akan coba dengan konsep kandang seperti ini. Kalau udah dirasa, ya udah gitu aja lah, kebanyakan ngomong. Usikum manafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri yang selalu salah omong, salah ucap, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.